Selamat pagi, Mbak. Oke, Mbak Sana terima kasih untuk waktunya bersama RRI Programa Satu Pagi hari ini. Baik, Mbak Sana, apa nih maksud ungkapan yang disampaikan begitu ya? Samana Santa ini memiliki daya ungkit pariwisata bagi Flores Timur. Silakan. Baik, jadi pertama-tama saya ucapkan selamat merayakan Paskah bagi saudara-saudara saya yang merayakan. Nah, kemudian terkait Semana Santa ini sangat unik karena Mm-mm. merupakan salah satu eh, kegiatan keagamaan yang memang sudah usianya sampai ratusan tahun ya, Ya. dan dilakukan hanya ada di Flores Timur dan di Larantuka. Nah, Mm-mm. kemudian dengan kekuatan sejarah yang luar biasa dan menjadi daya tarik, kita bisa bilang ya, ketika Semana Santa itu bisa dibilang kota Larantuka semuanya penuh pada saat hari itu. Mm-mm. Kemudian semua orang berbondong-bondong datang dan kemudian setelah itu mereka pulang kembali. Nah, kita melihat ini sebagai peluang untuk mengumpulkan masa, mengumpulkan orang, mengumpulkan wisatawan untuk datang juga. Yang Mm-mm. tidak hanya wisatawan yang ingin berziarah, tapi juga ada juga wisatawan yang ingin datang dan menikmati juga keindahan dan keunikan otentisitas dari Flores Timur. Nah, Mm-mm. kenapa kita melihat ini sangat berpotensi? Karena Semana Santa ini eventnya kelasnya bukan sekedar lokal dan regional lagi, tapi harusnya dia sudah internasional gitu ya. Kita Mm-mm. melihat banyak sekali kemarin juga yang hadir, bahkan ada mantan dubes Portugal yang hadir juga bersama timnya, sengaja ingin membuat dokumentasi kembali tentang kegiatan Semana Santa dan akan menaikkan kembali bahwa suatu tempat di Larantuka di dunia ini ada kegiatan Semana Santa. Nah, dari situ tentunya orang mulai mengenal Flores Mm-mm. Timur, mulai mengenal Larantuka. Nah, dari orang-orang yang datang di kegiatan Semana Santa inilah kita bisa mendorong mereka untuk tinggal lebih lama, baik sebelum kegiatan atau setelah kegiatan gitu ya, dan Mm-mm. berwisata di keindahan alam ataupun keunikan budaya yang ditawarkan di wilayah Flores Timur. Oke, baik. Jadi ini wisata religi yang kemudian kedepannya ini ya ada sesuatu yang menjadi perbincangan yang sudah disepakati ya begitu ya antara Mbak Sana kemudian pemerintah setempat dan juga Uskup Agung di Flores Timur begitu ya. Ini sempat kami baca seperti itu. Nah, dalam rapat tersebut, dalam pertemuan tersebut apa yang kemudian dibahas dan kedepannya seperti apa Mbak Sana? Secara khusus kita menyepakati bentuk tema utama ya tentang bagaimana Flores Timur ini Mm-mm. punya nilai jual yang tidak dimiliki oleh tempat yang lain, itu satu. Jadi Mm-mm. kalau Labuan Bajo punya komodonya gitu Ya. dan Rantukan punya Semana Santanya. Jadi Hmm. kira-kira ikonnya seperti itu. Nah, kemudian sebagai tema utama ini kita turunkan menjadi tema-tema turunannya ya. Jadi misalkan budaya mengarah ke sana, kemudian Mm-mm. bagaimana nanti kegiatan keagamaan juga biziar ada ke arah sana juga, menikmati alam pun juga ke arah sana, bahwa Mm-mm. kita menyepakati bahwa bentuk tema wisata religi ini adalah juga universal dalam arti dalam ujung-ujungnya adalah semua orang datang ke sini mencintai keindahan tapi dia tidak lupa akan Tuhan. Jadi kira-kira pesannya seperti itu. Nah, Hmm. kemudian kita buat juga travel pattern. Jadi pola perjalanan wisata kami juga kemarin kan memetakan nih, oh kira-kira Larantuka, Flores Timur ini kemampuan Mm-mm. kapasitas akomodasinya berapa banyak gitu kan. Kemudian titik-titik penyebaran di mana, homestay di mana, hotel di mana, tempat Mm-mm. makan di mana, kemudian tempat nongkrong di mana gitu, kemudian titik wisata di mana. Nah, dari situ aja kita sudah bisa melihat kira-kira kapasitasnya yang dalam tukar ini pada saat ini adalah sekian ribu orang datang bersamaan satu hari Mm-mm. misalkan gitu ya. Ya. Nanti kedepannya akan kita kembangin untuk jadi berapa ribu lagi nih. Nah, itu kan butuh tahapan dan proyeksi. Nah, itulah Mm. yang nanti akan menjadi dasar dari pengembangan ekosistem pariwisatanya. Satu tentunya tidak melebihi dari dukung daya tampung lingkungan yang ada. Kedua, Mm-mm. bisa memfasilitasi cukup untuk tumbuh gitu ya, dalam arti nggak mungkin tiba-tiba langsung berapa ratus ribu orang datang gitu kan, pasti nggak bisa, tapi dia akan bertahap, tahapan dalam Mm-mm. sekian tahun gitu ya, kemudian Ya. kantong-kantongnya di mana saja, dan yang paling penting adalah event untuk memastikan sepanjang tahun tidak hanya bergantung sama acara Semana Santa saja. Nah, seperti yang Mm. kayak sekarang ini kan Semana Santa endingnya oleh Festival Balenagi ya, Ya. dan kita Mm-mm. sengaja mendorong agar ini juga masuk ke dalam karisma event Nusantara.
kita. Jadi benar-benar jadi event unggulannya Kemenparekraf gitu. Nah, nanti kita Hmm. akan buat lagi event-event kecil turunannya, dalam arti program-program yang sepanjang tahun, per 2 bulan, per 3 bulan, nanti kita tanya sama teman-teman Dispar, dengan Pemkab, dengan komunitas, dengan Keuskupan gitu ya. Karena mereka juga punya anak mudanya gitu. Apa yang bisa dilakukan sepanjang tahun sehingga Mm-mm. orang tuh nggak hanya datang pada saat bulan Paskah saja, tapi sepanjang Oke. tahun 3 bulan sekali minimal ada. Sehingga teman-teman yang mau bangun hotel, bangun Mm-mm. restoran, atau mungkin bangun homestay itu mereka punya kepastian pasar dan bisa Ya, berjalan ekonominya. oke, tidak mubazir begitu Mbak Sana ya. Jadi ramai terus nanti larantukannya. Oke, baik. Ini pihak-pihak mana saja nih yang sudah dilibatkan dan kedepannya ini siapa-siapa yang akan dilibatkan begitu Mbak Sana? Secara khusus memang stakeholder utamanya adalah pemerintah Kabupaten Flores Timur, Bupati dan timnya, kemudian juga Bapak Hmm. Uskup dan timnya juga, karena konteksnya adalah temanya ke sana. Nah, ketika Mm-mm. stakeholder utama sudah sepakat, nah kita sekarang akan menggerakkan pentahelixnya. Jadi dari Mm-mm. kampus-kampusnya kita akan temuin, kemudian nanti dengan masyarakatnya, komunitasnya, medianya. Kemarin juga kita sudah ketemu juga, mereka sangat antusias banget gitu ya, karena Hmm. memang selama ini merindukan activity yang rame konten COVID sepanjang tahun. Nah, kemudian nanti setelah dari situ tentunya travel agent tour operator, karena balik lagi karena ini kapasitasnya belum besar, jadi orang mungkin nggak akan datang dengan sendirinya, tapi dia masih dibawa oleh travel agent, oleh tour operator yang Mm-mm. sengaja membelokkan perjalanannya untuk masuk ke Kota Larantuka, masuk ke Kampung Lewakuluwok, masuk ke Lamahelan, Adonara dan lain-lainnya. Jadi Hmm. itu yang kita dorong ke depannya. Nah, sambil berjalan nanti kita juga minta Dispar untuk pantau berapa sih jumlah kunjungan pertumbuhannya, efektif Ya. atau tidak, kemudian kurangnya di mana, dan dapat feedback dari wisatawan tentunya ya, sehingga nanti ke depannya teman-teman di Larantuka, di Flores Timur itu punya ekosistem yang juga bisa diajak diskusi bareng nih untuk ngembangin Hmm. destinasinya kayak apa biar lebih baik lagi. Oke, dan data yang ada seperti apa untuk pertumbuhan pengunjung begitu ya dari 3 tahun lalu sebelum pandemi COVID, kemudian setelah pandemi ini tahun ini ya begitu. Ini bagaimana perkembangannya? Apakah cukup tinggi begitu jumlah kunjungan wisatawan untuk mengikuti prosesi Samana Santa di Larantuka begitu Mbak Sana? Kalau untuk khusus Manasanta, karena ini kan setelah 3 tahun pandemi kan tidak ada kegiatan Mm-mm. sama sekali. Jadi bisa Mm-mm. dibilang sekarang ini yang pertama kali setelah 3 tahun. Dan kemarin kalau kita lihat ada registrasi online-nya, kemudian ada yang offline-nya juga, terus Mm-mm. ditambah yang dari masing-masing kapel, paroki dan keluarga gitu ya istilahnya. Ya, itu Ya. dihitung total sekitar 15 ribuan orang yang datang bersamaan pada saat tersebut. Mm-mm. Namun kalau saya lihat trennya memang setelah hari itu selesai langsung udah pulang masing-masing lagi nih, langsung sepi lagi Kota Oh Larantukannya kan. Nah, iya. kita melihat oh trennya begitu, orang masih planningnya adalah datang hanya untuk beribadah Semana Santa, Prosesi Semana belum ada Santa. activity yang lain, Mm-mm. betul. Nah, Mm-mm. makanya kemarin sama teman-teman di Badan Otorita pun kita juga udah buat beberapa promosi, kemudian video dan bikin travel pattern gitu ya, apa yang bisa Mm-mm. kita lakukan seminggu selama di Semana Santa atau setelah atau sebelum gitu ya. Nah, Ya. kemudian kalau kita lihat tren yang menarik adalah sebenarnya desa-desa wisata yang udah mulai bermunculan nih, kayak misalkan Lewokluwok gitu kan, terus kemudian Mm-mm. waktu itu kan juga ada Lamahelan yang kita promosikan juga di Adonara, lalu ada juga activity wisata bahari di Meko, di tempat-tempat lain, dan sebenarnya Larantuka Mm-mm. ini sangat cocok dengan wellness tourism. Jadi wisata yang ingin healing, ingin Mm-mm. dapatkan refreshment dan lain-lainnya. Jadi dan lokasi-lokasi itu kemarin pas kita cek memang cukup ramai tuh, ada Kawaliu, ada Bukit Doa Fatima dan lain-lainnya. Mm-mm. Jadi kalau kita lihat trennya sebenarnya udah mulai orang tuh pengen cari jalan-jalan nggak cuma satu kali tempat atau kegiatan, tapi dia pengen ada aktivitas yang lain. Tapi itu mesti Mm-mm. diinformasiin gitu. Jadi makanya kita sekarang fokus untuk mempromosikan dan menginformasikan kegiatan tersebut. Kalau jumlahnya, nah ini Pera Dispar nih. Kemarin saya udah bagi tugas nih sama Oh Pemkab. ya. Jadi saya minta tolong teman-teman Dispar tolong bantu Mm. pantau jumlah pertumbuhannya, buku tamu dan lain-lainnya. Beberapa desa sudah punya buku tamu dengan sangat baik sekali. Beberapa Mm. belum, beberapa titik sudah dan lain-lain. Jadi nanti kalau semua sudah terhubung, kita akan tahu tuh berapa orang yang berputar sepanjang tahun kira-kira di Mm. wilayah Flores Timur. Oke. Nah, apakah Samana Santa ini sudah masuk dalam roadmap-nya pengembangan pariwisata di Flores sehingga ini mendukung ya kawasan wisata super premium yang ada di Labuan Bajo begitu? Ya, sejak awal sudah kita tandain gitu ya. Mm-mm.
ini udah ikonik nih, ini udah pasti akan bisa menjadi besar dan kita nggak usah cari-cari ikon yang lainnya di Flores Timur, cukup pakai Semana Santa untuk mendorong yang lainnya. Kemudian kalau memang peta perjalanan eksisinya kan tadi saya bilang ya, hanya waktu Semana Santa orang datang kemudian sudah itu selesai gitu ya. Tapi ya. pada saat setiap Semana Santa pasti hotel habis, pasti homestay habis, pasti rumah habis gitu. Jadi sebenarnya kayak membludak di satu titik mesti didistribusikan sepanjang tahun, gimana caranya. Nah, kemarin juga pengalaman kita di Festival Golokoe di Manggarai Barat gitu ya, ternyata dengan adanya kegiatan tersebut ada kelompok-kelompok wisata minat khusus, wisata religius tadi itu yang disampaikan, mereka juga cukup banyak tuh datang, bisa 500 orang, bisa 1000 orang sekali datang. Nah itu juga bisa kita belokin tuh sebenarnya ke arah sini. Jadi segmen pasar yang berbeda. Nah tapi tantangan berikutnya adalah aksesibilitas. Cuman kalau kita lihat aksesibilitas nggak mungkin flight itu nambah atau nggak mungkin kapal itu nambah kalau pasarnya belum ada ya kan. Jadi kita akan coba dengan teman-teman operator wisata kita optimalkan yang sekarang ada dulu nih. Nah begitu nanti mulai dapat flow-nya, otomatis itu akan mengikuti yang namanya penerbangan, yang namanya kapal, namanya mobil dan lain-lainnya. Oke, tadi sempat disinggung ya soal Festival Balenagi. Apakah ini juga salah satu trik begitu ya untuk menahan para wisatawan untuk tetap bertahan di Larantuka begitu ya, seperti yang Mbak Sana bilang bahwa kebanyakan ya setelah prosesi Semana Santa ya balik begitu. Nah, apakah dengan Festival Balenagi ini ada beberapa yang masih bertahan begitu di Flores Timur untuk mengikuti festival ini, Mbak Sana? Iya, kalau kemarin kita coba random sampling ya. Ada beberapa yang sudah ngeh dan memang sengaja extend perjalanannya untuk Festival Balenagi gitu. Nah, hari ini kan kita pembukaan. Iya, kita akan coba lihat seperti apa ambience-nya dan segmen marketnya yang datang ya, kayak gimana kira-kira sehingga tahun depan bisa lebih dicocokin lagi. Kemudian memang sesuai dengan namanya, Festival Balenagi, Festival Pulang Kampung. Jadi bagaimana orang-orang yang mudik nih ke Flores Timur untuk ikut Semana Santa, tambahin dikit waktunya gitu untuk ikutan Balenagi sambil kumpul sama keluarga, pesta budaya dan lain-lainnya gitu, baru mereka pulang lagi. Dan saya sih melihatnya memang harusnya seperti itu. Nah dan kita kan ada jeda 2 hari nih, jadi istirahat 2 hari ya, Minggu dan Senin gitu istilahnya, Selasa baru mulai. Jadi kita akan coba lihat apakah ini cukup efektif atau seperti apa. Karena tentunya energinya cukup besar kalau orang seminggu gitu kan harus on terus gitu. Tapi kalau kita lihat sejauh ini sih seperti yang menarik ya. Hanya mungkin ini terkendala cuaca yang kemarin sempat agak badai sedikit. Hari ini mudah-mudahan sudah reda dan kita bisa pembukaan dengan menyenangkan nanti sore. Amin ya. Mbak Sana, ini peluang pariwisata apa saja yang nantinya akan dikembangkan begitu ya oleh BPOLF di Flores Timur selain Semana Santa, selain Festival Balenagi begitu, Mbak Sana? Tadi sudah saya jelasin sebentar kayak misalkan desa wisata. Jadi kan ada 2 desa wisata di Flores Timur yang masuk ke 30 desa wisata tematik Floratama, yaitu adalah Lamahelan yang di Adonara dan kemudian juga ada Lewokluok yang di daratan Floresnya. Dan kemarin kita juga udah tanda tangan kebetulan Lamahelan nggak sempat hadir di Pajoreja, jadi kemarin kita ketemu dan mereka udah sepakat dan mereka akan gabung juga. Nah si desa wisata ini yang akan menjadi ikonik karakter tematik kebudayaan yang mewakili Flores Timur lah dalam konteks pariwisata ya, yang kita jual, yang kita promosikan. Nah kemudian yang lainnya juga barang-barang produk UMKM yang menurut saya juga sangat menarik dan sangat otentik gitu ya. Kemarin sempat ke Biara Lama Nabi, di sana ada juga beberapa produk-produk lokal gitu. Kemudian ada sorghum, ada jagung titi gitu ya. Kita juga sempat jagung titi ini akan kita menjadikan salah satu signature produknya Floratama lah katakanlah begitu. Jadi orang bisa mengenal, oh ada, kalau misalkan di Amerika ada popcorn, di Indonesia ada jagung titi gitu kan. Jadi ini yang hal-hal yang akan kita munculkan ke depannya dalam experience wisatawan di NTT, di Labuan Bajo. Jadi misalkan, dan beberapa produk ini bisa kita bawa sebenarnya untuk mensuplai ke Labuan Bajo juga gitu ya, sehingga orang dapat dan penasaran gitu, apa sih barang ini, di mana, kayak apa bentuk kebudayaannya dan lain-lainnya. Kebanyakan memang semuanya adalah membangun narasi ya, karena narasi ini masih minim banget nih tentang Flores Timur, tentang
Bahkan bagaimana tentang Semana Santa dalam kacamata wisatawan pun itu juga masih sangat minim sekali informasi dan lain-lainnya. Jadi kita akan mencoba membuat orang boleh datang, tapi datang juga mereka harus have fun gitu ya. Ya. Kapan mereka boleh ikut, kapan mereka tidak boleh ikut karena itu adalah kegiatan agamanya misalkan atau dan lain-lainnya. Dan ini aja pasarnya udah gede banget. Itu 15.000 tuh semua peziarah misalkan gitu ya. Tapi yang non peziarahnya kan banyak yang bisa kita dorong dan tarik ke wilayah Flores Timur. Bisa nginep di kapal, bisa nginep di mana, nanti pulang bisa ke Adonara, bisa ke Lembata, ke Solor. Itu kan sebenarnya Larantuka ini juga seperti hub gitu ya. Dengan dia magnetnya bisa menarik begitu banyak orang. Jadi mudah-mudahan ke depan kalau lancar kita akan bisa dorong terus fam trip ke wilayah Flores Timur. Flores di bagian timur khususnya gitu ya, karena dia kan cukup gabung tuh Maumere, Flores Timur, kemudian Lembata, Alor dan Solor dan lain-lainnya, sehingga nanti menjadi satu kesatuan perjalanan wisata baik darat, laut maupun udara. Oke. Nah, apa yang menjadi harapan Mbak Sana dan juga BPOLF begitu ya dengan adanya wisata religi Semana Santa yang kemarin sudah dilaksanakan, kemudian ini akan dilanjutkan lagi ya dengan festival Balenagi. Harapannya Flores Timur bisa tetap menjaga keotentikannya karena ini yang berbeda ya dengan berwisata ke destinasi lain di seluruh Indonesia atau misalkan ke wilayah Flores, khususnya Flores di Larantuka gitu. Kita bisa dapat tuh ambience begitu masuk, wah ini kotanya damai sekali ya, oh kotanya cantik banget gitu karena bunga di mana-mana, kemudian orang hidup begitu tenang dan lain-lainnya. Jadi hal-hal itulah yang sebenarnya dicari oleh wisatawan. Jadi ketika nanti wisatawan akan banyak datang gitu ya, kita juga perlu nanti menjaga bagaimana keunikan dan otentisitas ini tidak hilang karena itu ada menjadi jiwanya si Larantuka itu sendiri. Dan saya setuju dengan Bapak Uskup bahwa pariwisata menikmati keindahan tidak hanya indahnya saja, tapi bagaimana kita mengingat siapa yang menciptakan keindahan itu. Jadi itu nanti juga akan menjadi bagian dari narasinya dan tentunya harapan dukungan dari seluruh pihak dan kerja bersama dari seluruh pihak bahwa setiap karena ini destinasi baru, kemudian pasti banyak serba nggak adanya dan lain-lainnya. Itulah tantangan kita sama-sama. Jadi ayo kita beresin masing-masing. Yang akademisi beresin tugasnya akademisi, yang operator beresin tugasnya pengusaha, yang kemudian komunitas-komunitas. Nanti kemudian kita akan ketemu di satu titik. Jadi ini yang karena kita sedang melakukan upgrading destinasi yang kapasitasnya tadinya hanya untuk lokal, sekarang mau kita bikin jadi regional, jadi nasional, bahkan internasional. Jadi itu akan ada tahapan-tahapan yang cukup bukan rumit ya, cukup menantang dan yang bisa menjalankan itu adalah kalau kita saling percaya satu sama lain. Jadi saya harap sekali ketika semua udah sepakat, semua udah saling percaya, mari kita jalan sama-sama nih untuk dorong pariwisata Larantuka Flores Timur lebih maju lagi, tapi justru bukan untuk menghilangkan apa yang sudah ada, tapi justru untuk melestarikan apa yang sudah ada, baik budayanya, baik kehidupan masyarakat ya dan lain-lainnya, dan mendapatkan nilai tambah yang paling optimal tanpa merusak lingkungan. Oke, baik Mas Ana, terima kasih untuk waktunya bersama RRI. Selamat pagi, Sama-sama. sukses selalu. Selamat pagi, terima kasih RRI. Sukses selalu dari Larantuka. Amin.